Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik dan luar biasa buat kita. Sehingga kita masih bernafas ya. Ada di sini kah yang tidak bernafas? Kalau tidak bernafas tidak ada di tempat ini ya. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih kasih kita waktu, kesempatan yang ada. Ya, kesempatan hari ini tidak akan balik lagi besok. Jadi selagi masih ada waktu, ada kesempatan, pergunakan waktu yang ada untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Segala pujian hormat bagi Tuhan. Haleluya. Kita mulaikan ibadah kita pada saat ini. Kita mau merenungkan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat balas apa yang ada pada kita yang Tuhan sudah beri, selain kita mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Hanya hatiku tenang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada denganmu, Tuhan jawaban hidupku. Hatiku tenang berada denganmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada denganmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada denganmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang berikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah berikan hatiku. Insan mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah berikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah berikan hatiku. Terima kasih tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah berikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di
Sukacita, hati kami berpindah kedamaian. Bersama malaikat kami menyembah, bersama malaikat kami memuji Tuhan. Bulan yang hampir setahun ya saya dan suami tidak aktif lagi. Memang banyak sekali halangan yang kami rasakan ya di hari-hari belakangan ini. Kami masuk di perumahan di The River. Bapak Ibu Saudara sebagian besar tahu kami membuka pelayanan di perumahan The River sudah hampir 2 tahun ini. Kami kontrak dan beberapa bulan bahkan sudah 1 tahun lebih saudara-saudara kami ada di perumahan ini dan ya kami bergumul untuk jiwa-jiwa karena buka baru memang tidak gampang saudara-saudara. Kami keliling di perumahan itu, kami suami istri ya gitu, saudara. Kami berdoa di berapa titik. Kami berdoa, kami duduk kadang di taman, kadang di pinggir jalan. Kami doa bersama, doa peperangan ya saudara-saudara. Benar-benar kami minta kepada Tuhan bebaskan ini perumahan bahkan di Parung Panjang ya daerah ini khususnya bahkan itu memang begitu kuat mistik yang ada di daerah ini. Saudara, kami lihat pada waktu 17 Agustus kami ikut di upacara 17 Agustus di lapangan. Ada acara-acara makan beling lah gitu ya, lumping itu dan membelah bata kok besar itu cuma begini aja dengan tangan terbelah. Padahal begitu tinggi ya susulannya. Saya bilang pekerjaan puasa gelap ini, mistik ini. Aduh ini, padahal ini anak-anak SMA, remaja. Udah bisa begitu ya, berarti memang kuat. Dan kami dengar dari banyak ya dari orang-orang di sekitar kami. Sebab security di situ orang-orang sekitar perumahan itu atau daerah Panjang. Mereka banyak cerita, kuat ya mistik di sini. Saudara, banyak hal. Sedangkan cuma ambles aja jalan yang masuk di The River, sekarang lagi ambles dalam ya sekitar ini begini. Ya, udah turun jauh mau masuk itu. Mereka bilang itu juga ada penjaganya. Pokoknya saya pernah mereka menghubungkan di bawahnya lah ada tumbuhan, bukan? Iya ada apa mereka bilang di bawah ini di bawah jalan itu Ada buaya. ada buaya. Masa iya ada buaya? Ya buaya bu, bukan buaya, buayaan. Aduh, kok dihubungkan? Memang kuat lah ya pekerjaan mistik di daerah ini, pekerjaan puasa gelap. Makanya kami doa di titik-titik itu kami doa Tuhan, Engkau yang punya jiwa-jiwa ini, lepaskan mereka Tuhan, bebaskan mereka, ini doa kami. Sudah mau hampir 2 tahun kami berdoa, kok susah ya, nggak ada jiwa yang datang. Kami sudah datang bertemu dengan beberapa mereka dari orang-orang Kristen yang tidak gereja lagi, nggak juga mau datang.
Saudara, sampai kami hampir tiba di titik mau patah semangat, ya bukan putus asa ya saudara, tapi patah semangat. Semangat kan kami lagi semangat, tapi kelihatan ini ya mungkin juga ujian bagi kami. Sampai akhirnya itu yang menyebabkan kami, khususnya saya, nggak mau pengen kemana-mana ya, sampai mau ke persekutuan atau PD Agape pun saya mau berdiam diri dulu deh. Saya mau lihat gimana kuasa Tuhan yang mau bekerja di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan kami di sini. Kalau memang Tuhan percayakan kami, saudara, itu yang bikin kami nggak aktif ya, berdiam diri dulu. Kami mau sungguh-sungguh mau fokus lah di pelayanan. Nggak ada jiwa-jiwa. Saudara, sampai pada akhir tahun kemarin ya, kami sudah hampir ambil langkah lagi ya. Hampir saja kami ambil langkah yang lain, saudara. Ini kayaknya bukan di sini nih tempat Tuhan mempercayakan kami buka pelayanan. Kami sudah ngobrol-ngobrol berdua. Banyak kali kami sampai tengah malam bahas gimana pelayanan kita, gimana kita, apalagi yang kita mau buat ya untuk gimana kita bertahan di sini dan pelayanan yang ada. Saudara-saudara, di saat kami hampir ambil langkah lain, saudara, Tuhan mulai kirim jiwa-jiwa. Ya. Di akhir tahun kami melihat ada jiwa-jiwa yang datang. Puji Tuhan, kami sungguh bersyukur kami dihiburkan ya dengan jiwa-jiwa yang mulai datang, saudara, di minggu-minggu terakhir dan sampai pada awal tahun baru. Ada jiwa-jiwa yang datang. Saudara, bahkan terakhir di sebelah kami ternyata dia orang Kristen, tapi susah, memang awalnya susah mau ketemu. Saya bilang saya belum kenal ini tetangga ini, tapi susah dia kunci pintu. Gimana ya saya mau masuk itu, nggak enak juga. Ya, saudara, satu saat kami dengar mereka berantem keras, berantem kuat gitu. Dengar sekali suara, aduh saya bilang saya lagi masak di dapur, saya dengar lagi ribut besar. Berapa kali ya, saya bilang Tuhan kasihan mereka nggak ada damai. Mereka berantem kan nggak ada damai ya, masalah nggak bisa dipecahkan, akhirnya meledak-ledak. Saya Tuhan, saya rindu bawa damai kepada keluarga ini. Saya rindu Tuhan selamatkan keluarga ini. Itu doa saya di dapur, saya selalu doa Tuhan selamatkan keluarga ini. Sampai pada akhirnya saya bilang Tuhan buka jalan. Gimana caranya supaya saya bisa ketemu dengan ibunya? Ya, saya bisa ketemu karena kedengaran dia selalu nangis, selalu ribut. Pokoknya kayak gue memang gak ada damai lah. Saya bilang Tuhan tolong buka jalan Tuhan. Gimana caranya? Tuhan punya cara supaya saya bisa ketemu dan saya bisa bersaksi. Gimana aja pokoknya. Tahu-tahu satu waktu ibu, saudara-saudara, kita mau keluar, ya, saya dengan suami mau pergi keluar ya. Tahu-tahu dia keluar rumah, ibu. Saya senang banget, kesempatan ini. Saya tunggu dia datang. Mari bu, ya saya bu, kita udah lama ya kita tetangga, tapi nggak pernah ketemu ya, masing-masing kita sibuk. Padahal saya nggak enak juga karena selalu ribut nanti kirain mau kecampur dan gitu ya. Akhirnya sih itu saya kenalan dan ini tetanggaan gitu. Lalu saya bilang asal mana ibu? Ya asal Jakarta, ya asal jembatan 5. Jembatan 5 kayaknya sih orang Chinese ya dalam hati saya. Saya terus langsung ngomong, ibu Chinese? Iya. Ibu Muslim? Oh bukan, saya Katolik. Oh kita ya, sama-sama Tuhan Yesus ya. Itu kita Kristen, saya Kristen. Suka ke gereja nggak? Enggak, jarang, atau nggak tahu di mana. Oh iya gitu. Kesempatan saya terus bilang, ibu ikut kita aja ibadah. Kita di rumah saya ada ibadah. Tiap minggu kita ibadah. Oh ada gereja. Jadi kita ibadah. Kita doa, baca firman. Tapi saya nggak bilang langsung bilang gereja. Yang penting saya bilang ibadah saja. Oh iya jam berapa? Jam 10. Kalau ibu lagi gimana ya, datang ke rumah saya. Dan dari situ akhirnya kita ngobrol dan dia bilang iya deh nanti saya pergi. Dan benar ya, Bapak Ibu di tahun baru itu
nggak sangka dia keluar waktu malam tahun baru, dia keluar rumah tengah malam itu mau tunggu jam 12, dia anaknya mau pasang apa namanya, petasan, Bang Arti, dia keluar, kesempatan lagi saya datang, jadi saya ingin sekali mau bersaksi, itu kasih dia kasih pengharapan kepadanya, karena selalu hidup berarti tidak ada damai, tidak ada pengharapan. Benar saudara-saudara, saya terus bilang, Bapak di mana? Suami. Suami sudah nggak sama-sama. Aduh, saya pantes, damai, yang ini ada masalah di dalam hati. Oh gitu, kenapa? Apa kerja di luar gitu? Enggak. Dia penjudi besar, dia penjudi mau bilang kelas kakap ya nggak tahu, pokoknya bandarnya dia kenal, bandar judi dia kenal, ya temannya dia akhirnya dia suka ke Singapura. Dan mereka ini pengusaha tapi bangkrut karena penjudi besar. Akhirnya mereka pisah. Saya pulang ke orang tua saya, dia pulang ke orang tuanya. Anak yang kasihan, anak yang ya putus kuliah, akhirnya udah kerjanya asal-usulnya nggak ada ijazah, nggak ada itu ya, nggak S1, jadi akhirnya kerjanya yang bisa aja kerja di restoran. Nah itu anak, jadi akhirnya mungkin karena juga stres lihat orang tua, dia yang ribut dengan mamanya. Jadi saya pikir suaranya besar bapaknya, ternyata anaknya dengan mamanya yang suka ribut. Saudara-saudara, dan mamanya langsung bilang, kita suka ribut karena ini anak saya bikin kesel saya. Oh, iya emang kedengaran. Oh suka dengar. Iya, kan di dapur dokter kita ya, namanya kemarin kan. Terus dia bilang, iya anak saya suka bikin kesel. Sejak itu saudara-saudara, kita ketemu dan ngobrol ya, hati ke hati, benar-benar dia ada sukacita. Udah nggak pernah ribut sampai sekarang. Sudah 1 bulan jadi saya mau dengar, malahan suara udah nggak kedengaran. Tuhan, saya senang. Dan tiap minggu dia ke gereja rajin, ya, masih ini kan. Mula-mula saya suka datengin sebelum ibadah masih 1 jam lagi, ya sudah Bu, jangan lupa ya, kita jam 10. Oh iya, saya udah siap. Jadi puji Tuhan, saudara. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, jiwa-jiwa ternyata di sebelah juga Betel ya, sebelah kiri kami Betel, dari sebelahnya itu Katolik. Jadi ada jiwa-jiwa di sekeliling dan ada jiwa-jiwa yang sudah datang ya, mulai berdatangan. Puji Tuhan sudah hampir 10 orang ada jiwa-jiwa yang baru ini, dan mereka masih perlu dibimbingnya dari agama-agama yang mereka juga memang walaupun punya gereja tapi tidak ke gereja, tidak ya, saya bilang nggak sungguh-sungguh ya, mereka itu cuma namanya aja Kristen. Saya lihat mereka aduh kasihan, jadi perlu dibimbing. Itu sebabnya kami mohon dukungan doa dari Bapak Ibu saudara supaya Tuhan pakai kami ya untuk bawa jiwa-jiwa ini dan bawa jiwa-jiwa yang lain juga datang kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, akhir tahun dan awal tahun ini beberapa jiwa ini mereka setia ya, mereka datang tiap minggu, dan itu yang membuat kami bangkit lagi, semangat lagi. Yang tadinya udah hampir patah semangat, kami semangat lagi. Puji Tuhan, sampai saya bilang waktu dengar ada retreat, oh ya sayang kita mau ikut, pokoknya kita mau bersuka cita di dalam Tuhan dan minta pertolongan Tuhan terus. Dan satu hal saudara, kami sudah ibadah, kami sudah begitu senang dengan jemaat Tuhan yang ada, baru kami mulai ingat, iya ya, kita punya rumah kontrakan sudah mau habis ya Pak, kita ngobrol, iya, aduh, saudara-saudara, ternyata perpanjangan kontrak tempat ibadah kami sudah mau selesai lagi, makanya saya bilang sudah mau hampir 2 tahun ternyata ya, baru Tuhan kirim jiwa-jiwa datang. Dan satu hal kami minta dukungan doa saudara-saudara, kami sedang mengumpulkan, kami sedang bergumul ya untuk perpanjangan kontrak kami. Kiranya Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Ini untuk pelayanan, untuk Tuhan punya semuanya.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Menyala